Di tengah gelombang kritik akademisi di sejumlah kampus terhadap Presiden Jokowi, kini muncul dugaan intimidasi dan operasi senyap menekan para rektor untuk menyatakan sikap berbeda dengan pengkritik pemerintah. Benarkah demikian? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Islah Bahrawi, serta Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran, Immanuel Ebenezer. Bang Noel, Bang Islah, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Ya, saya ke Bang Islah langsung. Bang Islah, tidak hanya Mahfud MD ya, tapi kemudian Megawati Soekarno Putri pun dalam kampanyenya menyinggung mengenai intimidasi. Bu Mega bahkan meminta TNI Polri agar tidak mengintimidasi. Apakah memang intimidasi maupun operasi senyap yang dilakukan kepada sejumlah akademisi maupun pihak-pihak lain sudah sedemikian besar dilakukan, sehingga kemudian tim Ganjar menaruh perhatian yang besar berkaitan dengan hal ini, Bang Islah? Sebenarnya tidak bisa dikatakan secara spesifik sebagai tim Ganjar Mahfud ya, karena memang ini berdiri sendiri. Dari kalangan akademisi ini semua bersuara tanpa ada kepentingan tentang orientasi politik. Kita meyakini itu. Satu, kita semua mungkin saya, Mas Noel juga ya, kita pernah menjadi mahasiswa. Dan terutama saya, sejak saya jadi mahasiswa, sejak saat itulah saya menjadi aktivis pro demokrasi. Dan memang terus terang keprihatinan yang dilakukan oleh para akademisi di berbagai kampus ini, memang jujur saja ini pasti akan membuat Pak Jokowi sedikit terusik. Entah sedikit, entah banyak, kita juga nggak tahu. Karena memang gerakan 98 dulu melakukan eskalasi yang sama seperti ini, mungkin Pak Jokowi agak sedikit khawatir kalau ini ternyata eskalasinya, titik kulminasinya akan seperti 98. Tapi saya kira ini berbeda sekali ya antara 98 dengan hari ini, karena ini betul-betul fokus terhadap bagaimana kita membangun sebuah kerangka demokrasi yang sudah mulai sempoyongan memang, karena memang ada beberapa intersepsi, ada beberapa sliding yang dilakukan oleh beberapa aparatur, misalnya seperti yang terjadi terhadap Rektor Universitas Katolik Semarang. Nah ini kan betul-betul satu temuan yang membuat kita semakin prihatin ketika mereka ingin bersuara, ingin mengkritik kepada pemerintahan, ternyata justru disikapi dengan operasi-operasi senyap. Yang saya baca tadi di media, salah satunya Tempo kalau tidak salah, memberitakan bahwa dalih kepolisian dari Jawa Tengah itu mengatakan ini cooling system. Saya mengatakan ini bukan cooling system, jangan-jangan ini leaking system gitu. Nah ini memang betul-betul menjadi keprihatinan kita ketika tidak terjadi kritik-kritik ini, tidak disikapi secara dewasa, tapi justru dikonter dengan operasi-operasi yang melibatkan aparatur negara, yang kemudian justru melahirkan intimidasi atau sedikit tindakan mereka. Tindakan sliding itu lalu kemudian bentuk intimidasi untuk membuat rektor-rektor membuat pernyataan yang mendukung Pak Jokowi seperti yang dikatakan Pak Mahfud, itu demi kepentingan siapa menurut Anda? Yang menurut saya memang untuk kepentingan Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi tidak perlu bersikap terlalu reaktif dengan mengerahkan aparatur negara ya. Kalau memang beliau ini secara terbuka menerima segala macam kritik dan lalu kemudian melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Saya kira sikap-sikap reaktif seperti ini yang justru bisa membangun eskalasi-eskalasi yang tidak normal nantinya. Nah ini mungkin sebenarnya kalau setiap kritik itu disikapi dengan secara dewasa, secara bernalar sehat, menggunakan rasionalitas, sebenarnya Pak Jokowi seharusnya tidak perlu mengerahkan operasi-operasi seperti ini. Entah Pak Jokowi tahu, tapi yang jelas operasi-operasi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kalangan-kalangan akademisi. Oke, Bang Noel, apakah 02 tim dari Prabowo Gibran ini merasa dirugikan dengan petisi yang disampaikan oleh akademisi dan guru besar di sejumlah kampus ini, Bang Noel? Kepentingan akademisi dengan kita kan sama. Kita mau menjaga demokrasi. Kedua, kita jaga pemilu agar tidak curang. Kemudian kita tetap punya komitmen agar masyarakat teredukasi dengan baik. Artinya jangan juga sepertinya seakan-akan karena basisnya kampus kemudian dia punya hak moral untuk mendikte demokrasi kita. Saya rasa tidak lah, jangan sampai terbangun kesan itu, karena yang terjadi belakangan ini setiap kejadian-kejadian disimpulkan kemudian dinarasikan, udah dilepas aja gitu, diorkestrasi gitu loh. Kemudian publik mau terima seperti apa terserah. Nah itu bahaya, dan kita tidak mau ini terus-terusan tereskalasi.
Kan kita sudah letih lah ya, kita udah capek sekali. Maksud saya gini, kalau sudah nyerah sudah angkatlah bendera putih, itu lebih terhormat daripada coba mengeskalasi keadaan yang sudah kondusif gitu loh. Ini kan sudah tidak mempan lagi dengan cara A, B, C, D, F, G. Nah, kami juga punya rasa keprihatinan yang sama. Kalau mau jujur ya, saya punya data lah, ada beberapa kemarin yang deklarasi keprihatinan itu ternyata berafiliasi ke salah satu capres. Kita punya datanya, gitu loh. Makanya saya bilang, aduh ampun, kita kadang-kadang malu. Jadi menurut Anda deklarasi dari akademisi ini, dari guru besar ini memang punya motif politik begitu Bang Noel? Ya kan itu sikap dan pandangan politik. Emang itu sikap apa? Itu kan sikap politik. Gitu loh. Apa yang dilakukan Sivitas Akademik itu adalah sikap dan pandangan politik. Dan Pak Jokowi senang-senang aja. Dan itu hak demokratiknya kawan-kawan Sivitas Akademik yang nggak mungkin Pak Jokowi melarang. Nah ini narasi-narasi badannya tegap. Orang kan langsung mengesankan itu seakan-akan kalau nggak TNI ya Polri. Sedangkan sekarang di tempat-tempat fitness juga orangnya tegap-tegap semua. Kami bisa bilang jangan-jangan tuh para olahragawan yang lagi iseng kali gitu. Jadi janganlah ngebangun kesan-kesan nih, kita kan udah bagus lah, demokrasi kita udah baik. Kalau seandainya terhadap demokrasi ya kita lihat kan demokrasinya bagus, pemilu adil. Bang Noel, tapi punya apa yang dikatakan Pak Mahfud itu juga apakah memang ada kebenarannya? Apakah memang betul ada upaya begitu untuk membuat rektor-rektor yang mungkin belum bersuara begitu untuk memberikan testimoni yang mendukung Pak Jokowi gitu untuk menangkis mengenai deklarasi-deklarasi yang mengkritik Pak Jokowi, Bang Noel? Saya tidak punya keyakinan itu, tapi biarlah kawan-kawan rektor ingin melapor ke Pak Mahfud, karena kan hari ini biar gimana pun Pak Mahfud itu masih sosok yang punya integritas. Tapi dengan kejadian ini kan nanti orang akan mempertanyakan ngapain sih Pak Mahfud mendengar hal kayak begitu. Beliau jangan korbankan, jangan hancurkan integritas yang sudah dia bangun, itu sayang sekali. Karena saya ini kan pendukung beliau, gitu loh. Karena kita sangat sayang dengan Pak Mahfud. Nggak ada lagi orang yang punya keberanian kayak Pak Mahfud di Republik ini. Ini menurut saya Pak Mahfud ini seperti mutiara dalam lumpur. Itu dia tetap bersinar mau ngapain juga. Sayang jangan sampai laporan-laporan yang sebetulnya hanya merusak citra Pak Mahfud dan juga merusak demokrasi. Karena demokrasi kita kan berjalan dengan baik, on the track. Pak Jokowi juga ngapain error-error gituan. Ini bukan era orde baru. Gitu loh. Ini bukan era rezim yang otoritarian, tidak. Ini rezim yang sangat demokratik. Semua saluran demokrasi itu dibuka sebesar-besarnya, dan kita tidak mungkin menerima keadaan seandainya Republik ini dijalankan pemerintahan yang sangat otoritarian, dan kita tidak akan pernah menerima itu. Kita mau demokrasi kita sudah dijalankan dengan baik. Kalau seandainya kalah sudah ngaku kalah, menang ya jangan juga merendahkan yang kalah, gitu loh. Kita kan punya pengalaman 2014, 2019. Kita dengarkan dulu ya pernyataan dari Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo berikut ini. Kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UI, ikut dan lain? Karena harusnya kita bisa pergi ke pejabat yang benar dan menyampaikan ide-ide. Ya, jadi dan kebetulan dia itu dari angkatan. Tapi saya nggak tahu angkatan apa ya. Tapi pakai seragam. Ya, walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya. Tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. Bang Islah sambil menanggapi pernyataan dari Guru Besar UI tadi, Bang Islah mungkin mau menanggapi bahwa motif dari Guru Besar akademisi yang menyampaikan mengenai sikapnya itu diragukan. Apalagi kemudian juga pernyataan dari Pak Mahfud juga yang kemudian dianggap Bang Noel tadi bisa saja kemudian meruntuhkan integritasnya. Bang Islah silakan. Saya kira begini ya, kalau kita mau belajar dari sejarah bagaimana reformasi ini dimulai. Memang dimulai dari epicentrum dunia pendidikan, terutama dari kalangan universitas, kalangan Sivitas Akademika. Kita tahu 98 itu bagaimana pembungkaman terhadap teman-teman aktivis dan juga berbagai gerakan-gerakan dari kampus. Semuanya itu kemudian mengeskalasi gerakan 98 dan kemudian membangun konstruksi reformasi. Artinya kemudian kalau ini ternyata dianggap sebagai bagian dari orientasi politik, saya kira kita lupa terhadap sejarah. Saya kira gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kampus ini terhadap kritik terhadap Pak Jokowi dalam konteks berpolitik, iya.
Tapi kalau kemudian menyimplifikasi gerakan-gerakan dari kampus ini sebagai gerakan yang berorientasi politik, mendukung satu paslon tertentu, saya kira kita lupa terhadap gerakan-gerakan kampus yang terjadi pada tahun 98. Nah ini yang harus kita bedakan antara kepentingan politik dan bagaimana kelompok-kelompok akademisi di kampus-kampus itu ingin membangun integritas demokrasi yang ada. Karena memang begini loh, ini kan pasti semua terjadi karena ada penyebabnya. Dan kemudian apa yang diungkap oleh Pak Mahfud bahwa ada intimidasi terhadap rektor Universitas Katolik di Semarang, ini kan juga dari aparat. Dan kemudian dari Polda Jawa Tengah memberikan klarifikasi bahwa ini bagian dari cooling system. Nah ini cooling system terhadap kritik ini bukan begitu caranya dengan membuat kontra narasi yang sebaliknya. Justru harus mengakomodasi, panggil semua akademisi, ajak bicara oleh Pak Jokowi di istana misalnya. Nah itu mungkin lebih elegan menurut saya daripada melakukan operasi-operasi yang melibatkan aparat yang akhirnya cenderung berkesan koersif atau represif. Nah ini kan Mas Noel pasti tahu, kita semua sama-sama pernah menjadi aktivis. Hal-hal seperti ini kan cara yang salah yang dilakukan oleh Mas Jokowi menurut saya. Baik, apakah memang betul ada aparat TNI yang kemudian melakukan intimidasi itu dan betulkah itu berdasarkan dari instruksi? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.